sendirian. Lebih baik kita balik ke tenda aja. Ini udah siang, makanan kamu juga belum dimakan. Kamu tahu, sebelum aku terlempar ke tempat ini, hidup aku juga sama kayak kamu. Orang tua sudah nggak punya kakak laki-laki masih di dalam penjara, dan hanya hidup dengan 2 orang kakak perempuan yang beda orang tuanya. Belum lagi selalu jadi bahan bully, bahan gosip sejak masih SD. Tapi terkadang orang yang jelas-jelas bukan keluarga kita malah lebih perhatian, lebih sayang, dan lebih mengerti tentang kita. Aku juga, dan orang tuaku udah gak ada. Aku tinggal sama 1 kakak dan 1 adik. Ternyata kita senasib ya, Nan. Nan, kira-kira sekarang Akaza di mana ya? Lukisan itu nggak selamanya menyedihkan kok. Terkadang setelahnya malah jadi kebahagiaan. Tapi kan tergantung manusianya juga kan, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan itu untuk kamu. Kamu siap apa enggak Untuk terus maju? Nah, gitu dong. makasih ya, Nan. Dan maafin sikap kurang dewasa aku. Minta maaf tuh sama si Rina. Dia yang effort banget ngerawat kamu. Loh, kayaknya ada yang kelupaan deh. Apa? Batu cahaya yang ada di dekat pohon itu. Belum tampil kan? Ayo kita kesana. Tapi bahaya nggak sih kalau cuma berdua? Lebih baik kita balik dulu ke tenda. Nggak ada waktu lagi, Nan. Kalau 2 pendekar itu duluan kesana gimana? Tapi kamu yakin? Yakin? Serius? Apapun yang terjadi, aku harus melindungi warisan Akaza. Planet ini adalah rumah kita. Dan kita harus melindunginya. Karena ini bumi dan kita adalah manusianya. Untuk sementara, planet ini adalah rumahku juga. Jadi kejadian anehnya saat gempa bumi dan sinar aneh di langit. Iya, gara-gara itu semua manusia di desa ini hilang. Lebih tepatnya sih semua negara. Aku juga terlempar ke zaman kuno ini. Zaman kuno? Maksud kamu kita ini manusia purba? Bukan. Maksud aku dari masa depan. Oh. Jadi kamu itu dari bumi versi yang lain ya? Bisa dibilang aku dan Agaza dari satu universe. Oh iya. Kemarin kamu ada bilang ada hubungan sama si Akaza. Namanya apa? Aku kira dia adalah Akaza yang aku cari, atau bukan. Berarti Akaza bukan satu orang ya? Iya,
Akaza yang aku cari dia lebih kuat, lebih cepat, tak punya perasaan. Sebentar. Jadi maksud kamu manusia bertopeng itu jahat? Sebenarnya Akaza diciptakan untuk kepentingan manusia. Terus Tiba-tiba saat manusia diambang kepunahan, Akaza ke-13 muncul. Dan kalian tahu, aku adalah cucu dari profesor yang menciptakan Akaza. Tempo hari Akila dan Rina ada cerita dia. Katanya profesor sempat menyelamatkan satu Akaza. Berarti Akaza yang kemarin itu versi ke-12 ya? Itu benar. Maaf ya Dipu. Jadi kakek kamu itu jahat atau baik? Saat kakek menjadi manusia terakhir yang di bumi, ada seorang perempuan berjubah hitam, berpakai mahkota, dan setelah itu kakek aku tewas. Intinya Akaza ke-13 itu bukan ciptaan kakekmu ya? Wah, kita harus kasih tahu teman-teman yang lain. Informasi penting kayak gini harus dikasih tahu mereka. Kamu benar, informasi adalah senjata yang paling penting. Ayo kita kembali ke markas. Ayo. Seperti ada yang masuk. Orang itu. Kenapa orang itu sangat mirip denganku? Belum lagi alat sihir legendaris. Kenapa ras manusia memilikinya? Tidak punya waktu untuk meladeni kalian. Cukup kuat atau tidak bisa mati. Mari kita tes. Ayo, kita jalan lagi, Nan. Siapa kamu? Akhirnya, sekian lama aku tidak pergi ke dimensi ini lagi. Dengan begini, kalian pasti akan menemukanku. Oh iya, urusanku di sini belum selesai. Aku masih harus mencari kipas ajaib di naga api dan gelang. Apakah kalian tahu? Apa jangan-jangan kalian sudah? Tunggu. Aku melihat hal yang aneh dari seperti kekacauan di multiverse ini semakin menarik dan seru. Tadi di mana, Nan? Kamu pakai teriak-teriak? Enggak lah, kan batu itu udah dirampas. Terus kalau bukan kamu, siapa? Baik-baik saja. Jangan takut, aku tidak akan menyakiti kalian. Justru aku yang menyelamatkan kalian. Kamu siapa? Aku Zelina. Aku dari bangsa pria. Terus peri, Nan. Hidup itu. Iya, aku percaya.
Kenalin, nama aku. kamu Akila kan? Kamu dari bumi. Dan kamu, Tina, kamu juga dari bumi. Tapi bukan bumi yang sini. Kok kamu tahu tentang kita? Sebenarnya aku sudah mengamati kalian sejak terjadinya kiamat sini. Dan aku juga sama seperti Munaf, tersesat di dunia ini. Sejak kapan kamu ada di sini? Pasti gara-gara gempa itu. Atau sinar aneh? Tidak, jauh sebelum itu. Aku terlempar di sini sejak Akila pertama kali melakukan pengulangan waktu. Maksud kamu time loop? Itu kan udah lama banget. Terus, kemana peri-peri yang lain? Kok nggak sama kamu? Sepertinya kita tunda dulu obrolan kita. Ada hal yang lebih penting dilakukan sekarang. Oh iya, sebenarnya aku sama Tina mau cari sesuatu. Aku akan bantu kalian. Sepertinya aku sudah tidak ragu lagi bahwa kalian adalah manusia-manusia terpilih. Sepertinya ada yang lagi kelaparan. Siapa kamu? Ayo kita pergi. Untuk ukuran penyihir, kau lumayan juga. Tapi kau masih harus belajar 100 tahun lagi. Penyihir ini sangat kuat. Mungkin jika diteruskan, aku bisa mati. Aku tidak boleh mati sekarang, sebelum mendapatkan benda sihir itu. Karena aku sedang berbaik hati, bagaimana jika kau bergabung denganku? Dengan kita, kuasa kegelapan akan menang. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Karena mungkin tujuan kita sama. Pilihan bagus. Aku tinggal mengumpulkan beberapa benda ajaib lagi. Aku akan menguasai alam semesta ini. Cih, lihat saja nanti. Jika aku berhasil merebut semua benda sihir itu, akan kumusnahkan dia. Sekarang tinggalkan tubuh monster itu, dan aku akan mengubahnya lebih menarik. Perasaanku kayaknya kita cuma muter-muter aja deh, Rin. Firasatku juga nggak enak, War. Aku juga pernah kayak gini. 3 hari aku jalan sama Akila, tapi cuma muter-muter aja. Apa kalian nggak sadar waktu siang di dunia ini lebih lama dibanding malam? Oh iya juga ya. Apa ada kaitannya sama portal dimensi yang terbuka dari berbagai universe? Kemungkinan iya. Waktu dan dimensi menjadi tidak stabil. Semua entitas terjebak di planet ini. Nah, di sini aku melakukan pengulangan waktu. Kira-kira benda itu di mana ya? Benda itu ada di sana. Jadi ini adalah pusaka, benda sihir, atau alat canggih? Semua nama itu benar. Hanya tinggal kita yang menamainya apa.
Tapi sebenarnya semua benda itu mempunyai nama asli. Dan jika menggunakannya sambil menyebut nama aslinya, dia akan mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Lalu, nama asli dari kalung ini apa? Ini bukan terbuat dari batu. Dan batu cahaya itu apa? Batu cahaya hanya dapat digunakan oleh orang yang mempunyai hati yang bersih. Pantes aja Kasa gak bisa gunain batu ini. Dia kan manusia setengah mesin. Di antara kalian, ada satu orang yang mampu menjelaskan perihal benda ajaib itu. Jangan-jangan Mordivokil. Oh iya, kita kan juga nggak tahu dia berasal dari mana. Ayo, kita ke markas sekarang. Ayo, pasti mereka udah nungguin kita. Kamu juga ikut, Zelina? Iya, semakin banyak penghuni di rumah itu, maka rumah itu akan aman. Baiklah, sekarang kalian pegang pundakku. Kalian asli kan? Lina! Bisa aja mereka palsu, ya? Aku lupa bilang ke kalian bahwa Rakuza yang sekarang bisa bicara. Kamu apa? Udah jelas-jelas mereka bisa ngomong kok. Loh, Zelina? Udah apa sama pakaianmu? Sepertinya kekuatanku mulai menghilang. Aku tidak bisa terlalu jauh dari area itu. Hati-hati, siapa tahu dia palsu. Kalian tenang, aku bukan Rakuza. Situasi seperti inilah yang diinginkan mereka. Maksud kamu? Dengan adanya kebingungan, kita akan saling curiga dan akan saling menghabisi satu sama lain. Betul juga kamu. Gawat, kita harus pergi dari sini. Ada bahaya yang akan mendekat. Kamu serang itu, aku yang serang. Ayo, maju. Kau tahu, aku paling benci manusia lemah. Sekarang aku tanya sekali lagi, di mana kau sembunyikan pusaka itu? Ketemu lagi kita. Kau sudah kalah, masih aja kalah. Kali ini aku yang akan menang. Begitu rupanya. Ramalan itu harus terjadi, meski aku yang harus mati. Orang-orang terpilih, kekacauan dunia, takdirku ini sungguh berat, Alena. Semoga kita bisa dipertemukan kembali. Kali ini akan ku selesai. Akan ku habis. Cukup, hentikan sekarang. Cukup, bukankah semuanya salah paham? Salah paham? Apa maksudmu? Semuanya sudah jelas. Aku ingin pusaka itu. Aku ingin pulang. Setelah pulang lalu apa? Menghidupkan kembali
Vanessa? Bagaimana kamu tahu kakek guruku? Siapa kamu? Perempuan ini punya aura dan hal keberadaan yang bukan milik manusia. Dengar baik-baik Agartha, semua akan kujelaskan sejelas-jelasnya. Dan kalian, aku hanya minta 2 hal. Pertama, dari pihak Agartha dan Atreya tidak boleh menyerang. Begitupun sebaliknya. Baik. Tapi jika penjelasanmu tidak masuk akal, akan kuhabisi kalian. Lihat mereka. Itu benda-benda ajaib itu pasti ada di mereka. Kita harus merebutnya dan memburu mereka. Dasar